proses berkarya dan teman-teman saya dua di sini kami akan mempresentasikan modul T5 yang telah kami kerjakan. Kami mengambil tema bangunan jiwa dan raganya dengan topik gotong royong di sekolah dasar. Tema ini didapat dari pemerintah yang memang sudah ditetapkan tema umum pada setiap bidang pendidikan. Topik yang kami ambil gotong royong di sekolah dasar. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Selanjutnya deskripsi singkat. Deskripsi singkat ini berisi tentang teks jelas atau teks yang menggambarkan suatu objek, tempat ataupun peristiwa. Di deskripsi singkat ini kami menceritakan tentang gotong royong di sekolah yang bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik nilai-nilai gotong royong seperti berkolaborasi dalam sebuah tugas sederhana. Selanjutnya tujuan spesifik. Di tujuan ini peserta didik dapat memahami konsep gotong royong, bagaimana mengaplikasikan gotong royong di sekolah dan membangun sikap kerjasama dan tanggung jawab serta meningkatkan kesadaran peserta didik. Selanjutnya alur dan jadwal pembelajaran belajar. Pertama itu tahap persiapan, pembagian kelompok dan susunan awal. Aktivitasnya pembagian kelompok dan tema transisi JP. Yang kedua ada tahap pengenalan, mengenali dan mengetahui pentingnya gotong royong. Yang pertama itu aktivitasnya memahami konsep gotong royong, ada ina JP. Yang kedua aktivitasnya memahami nilai dan kelompok. Yang ketiga memahami pengaruh identitas kelompok, ada remaja juga. Dan aktivitas yang terakhir di tahap kedua itu pengenalan perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Tahap selanjutnya ada tahap kontekstualisasi. Aktivitasnya guru mengajar peserta didik berdiskusi tentang situasi di mana mereka melihat atau mengalami gotong royong. Yang kedua ada peserta didik berjalan-jalan di sekolah atau lingkungan rumah mereka. Yang ketiga merencanakan kegiatan sosial di sekolah seperti menanam pohon ataupun membersihkan lingkungan di area sekolah. Yang ketiga ada tahap kontekstualisasi, menghubungkan konsep gotong royong dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Aktivitasnya persiapkan pameran tentang kegiatan gotong royong yang telah mereka lakukan, termasuk foto atau video, ada PJP, dan kita bisa ini untuk meneruskan jumlah hari di mana mereka mencatat satu contoh gotong royong. Yang keempat ada tahap perencanaan, mana peserta didik mencari dan mengembangkan ide gagasan untuk mewujudkan aksi nyata. Aktivitasnya bersama guru menyusun tahap aksi, ada 12 DP. Tahap selanjutnya ada tahap aksi, di mana peserta didik mengorganisir proyek pembersihan lingkungan di sekolah, ada 10 JP. Selanjutnya aktivitas itu ada peserta didik akan membuat kampanye tentang pentingnya gotong royong dan pembersihan lingkungan di sekolah. Selanjutnya mengorganisir pertunjukan seni yang menunjukkan nilai-nilai gotong royong agar peserta didik tahu nilai-nilai gotong royong itu apa saja. Terus peserta didik melakukan evaluasi diri dan kelompok setelah kegiatan. Yang terakhir ada tahap refleksi, menanggapi proses dengan berbagai karya evaluasi dan refleksi. Atau itu kegiatannya nanti ada pameran gelar karya, ada PJP dan refleksinya akan dilakukan. Total PJP-nya itu ada 126 JP. Yang keempat dimensi elemen dan suplemen. Dimensi
di hari maksudnya itu mewujudkan lingkungan guru dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan memulai menerapkan solusi tersebut. Yang kedua, gotong royong. Elemennya yaitu kolaborasi. Elemennya yang pertama itu kerjasama, yang kedua komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Targetnya itu mengambil tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Yang kedua, memahami informasi yang disampaikan atau ungkapan, pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Yang ketiga, bernalar kritis. Elemennya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Suplemennya yaitu mengajukan pertanyaan. Targetnya memunculkan gagasan imajinatif baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran dan atau perasaan. Yang kedua, elemennya merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Targetnya mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaan dalam bentuk karya atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Yang kelima yaitu asesmen. Kita mengambil dua asesmen, yaitu yang pertama formatif, dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran, proses berorientasi pada pencapaian kompetensi sesuai topik, proyek dan dimensi profil belajar Pancasila. Yang kedua, sumatif, dilakukan pada laporan akhir proyek menilai keseluruhan dari proses sampai hasil pelaksanaan proyek dibantu dengan bukti penilaian yang relevan. Selanjutnya yaitu tabel persepsi peserta didik pembelajaran proyek. Ini dilakukan untuk memonitor kehadiran peserta didik dalam proses kegiatan PIK. Dan selanjutnya yaitu ada jurnal pembimbingan kegiatan proyek. Ini digunakan untuk mencatat dan memantau progres kegiatan proyek dalam melalui kegiatan kelompok. Yang diambil dari catatan atau dokumentasi selama proses pelaksanaan proyek yang mencakup interaksi antara peserta didik dan pembimbing selama proses dilakukan. Selanjutnya di sini ada tugas kerja peserta didik diperoleh dari alur pembelajaran proyek. Di sini ada kegiatan yang pertama yaitu memahami makna dan proyek. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami apa itu gotong royong dan mengapa hal tersebut penting. Selanjutnya di sana ada diskusi. Mereka akan berdiskusi untuk saling berbagi pengalaman awal dan membaca artikel yang diberikan oleh guru tentang konsep gotong royong. Lalu, guru akan memberikan tugas kerja kepada peserta didik untuk menuliskan definisi gotong royong dan memberikan contoh nyata penerapannya di sekolah. Selanjutnya di sini ada kegiatan yang kedua yaitu mengenal penerapan gotong royong di sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar siswa saling pengalaman gotong royong yang pernah mereka lakukan di edukasi sehari-hari, yaitu seperti bekerja sama di kelas dan membantu teman yang sedang kesulitan. Lalu guru akan memberikan video pendek sebagai contoh visual tentang gotong royong.
Tentang gotong royong di lingkungan sekolah bisa disimak. Nah, setelah video tersebut ditampilkan, guru akan memberikan 2 pertanyaan kepada peserta didik, yaitu mengenai pesan utama dari video tersebut dan memberikan contoh kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan di kelas. Video tersebut dapat bermanfaat agar siswa memahami bahwa gotong royong itu dapat menunjang pekerjaan dan mempererat kerjasama. Selanjutnya ada kegiatan yang ketiga, yaitu simulasi penerapan gotong royong. Kegiatan ini bertujuan agar melatih peserta didik untuk bekerja sama melalui kegiatan kelompok yang ada masalahnya, yaitu bisa dibagi menjadi kelompok kecil, yaitu 3-5 orang, lalu diberi tugas sederhana seperti membersihkan lingkungan kelas dan membuat dekorasi yang bertema gotong royong. Setelah itu, siswa berkelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-teman kelasnya. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu memperhatikan siswa yang sedang berlangsung simulasi dan memberikan apresiasi kepada usahanya mereka. Selanjutnya asesmen atau penilaian. Yang pertama dimensinya beriman bertempat kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasanya bertanggung jawab, sebelumnya menjaga alam, menjaga lingkungan sekitar. Tahapnya yaitu BB atau belum berkembang. Yang pertama kurang menyadari pentingnya lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, abai menyikapi keadaan lingkungan bangsa. Yang ketiga, tidak bersyukur atas lingkungan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu tahap siswa mulai berkembang, yaitu yang pertama cukup, yang menyadari pentingnya lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua sedikit tanggap
kurang kritis menyikapi keadaan lingkungan sekitar. Yang ketiga, bersyukur atas lingkungan pemberian Tuhan. Selanjutnya, berkembang sesuai harapan. Yang pertama, menyadari pentingnya lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, tanggap kritis menyikapi keadaan lingkungan sekitar. Yang ketiga, bersyukur atas lingkungan pemberian Tuhan. Selanjutnya, sangat berkembang. Yang pertama, sangat menyadari lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, sangat tanggap menjaga kritis menyikapi keadaan lingkungan sekitar. Yang ketiga, sangat bersyukur atas lingkungan pemberian Tuhan. Selanjutnya, dimensi gotong royong. Kolaborasi, selanjutnya kerjasama. Belum berkembang rubrik penilaiannya itu belum berkembang. Siswa itu belum terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok atau melibatkan 2 atau lebih orang. Yang kedua, mulai terbiasa bekerja. Yang kedua, mulai terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Yang ketiga, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Yang keempat, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok dengan baik. Di sini kita mengambil 2 suplemen, yaitu komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu yang pertama menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya. Yang kedua, menyimak informasi sederhana dengan mengungkapkannya dengan baik. Yang ketiga, memahami informasi yang disampaikan orang lain dengan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Yang keempat, memahami informasi yang disampaikan orang lain dan menyampaikan informasi secara berbagai simbol media dengan baik. Yang ketiga, bernalar kritis. Kita mengambil 2 elemen, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Suplemennya yaitu membaca keadaan. Yang kedua, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Tahap berikutnya yaitu memberikan alasan demi hanya dipikirkan serta menyadari kemungkinan adanya bias pada pemikiran sendiri. Yaitu yang kedua, mampu memberikan alasan dari hanya dipikirkan serta menyadari kemungkinan adanya bias pada pemikirannya sendiri dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan definisi yang digunakan, yaitu menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Yang terakhir, menjelaskan asumsi yang digunakan menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikiran serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bagila, sebelumnya apa? Asesmen. Asesmen ada 2 macam. Ada formatif sama sumatif. Nah, di akhir itu asesmennya masuk ke formatif atau sumatif. Sumatif apa formatif? Ya, asesmennya yang kan itu masuk ke asesmen formatif. Apa asesmen sumatif? Baik, Nabila, itu termasuk
sekali. Karena akan dilakukan pada laporan akhir proyek untuk menilai keseluruhan dari proses sampai hasil pelaksanaan proyek dibantu dengan penilaian yang relevan. Kan sumatif itu penilaian di akhir, sedangkan coba next ke bawah. Tadi kan sumatif tadi kan berpikir pakai asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif itu kan penilaiannya ada di akhir, sedangkan di situ kan ada subelemen memahami konsep gotong royong. Aktivitasnya itu ada aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Kalau misalnya keseluruhan itu penilaiannya ditaruh di akhir, apakah guru itu bisa mengingat aktivitas 1 itu sudah berhasil atau belum siswa? Soalnya itu kan aktivitasnya banyak dari 1 sampai 5. Apakah guru bisa mengingat jika penilaian ada di akhir atau menggunakan asesmen sumatif? Guru perlu mengingatnya bahwa penilaian di akhir pembelajaran menggunakan asesmen sumatif bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa setelah menyelesaikan suatu materi atau pembelajaran. Penilaian ini melibatkan laporan perkembangan siswa, kehidupan bagi guru, dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Contohnya jurnal membimbing kegiatan proyek. Gimana Kak Dina? Ada tambahan? Kemudian ada tambahan. Ini yang lain ada tambahan dari pertanyaan juga. Terus di aktivitasnya itu menggunakan aktivitas apa? Jenis aktivitas apa? Menggunakan aktivitas reguler yang pertama melakukan tugas atau kegiatan rutin seperti memperhatikan kelas atau presentasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman kita terhadap materi tersebut.
mana siswa mengekspresikan pemahaman atau ilmu. Tidak ada lagi pertanyaan. Ketika tidak ada, kami tutup presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.